Tahu gak kita akan membahas tentang apa? Enggak. Kalian tahu dinasti Umayyah? Tahu. Kalian tahu kekhalifahan? Tahu. Jadi ketika dinasti Umayyah itu runtuh, yakni terus digantikan dengan dinasti Abbasiyah, itu kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Jadi dinasti Abbasiyah ini adalah kemudian meneruskan apa yang telah dimulai oleh kekhalifahan pada zaman Khulafaur Rasyidin, terus kemudian dinasti Umayyah, lalu ke dinasti Abbasiyah. Lalu kemudian siapa sih yang kemudian mendirikan dari dinasti Abbasiyah? Saya, Pak. Oke, boleh santai. Siapa yang kemudian mendirikan dinasti Abbasiyah pada hal ini? Itu adalah Abul Abbas As-Saffah. Itu adalah Abu Abbas siapa? Abul Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah bin kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad Abdul siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ya. Jadi Abu Abbas As-Saffah ini juga kemudian keturunan dari Nabi Muhammad. Begitupun nanti terus kemudian dinasti Abbasiyah ini berdiri di tanah Khurasan. Kalian tahu daerah-daerah Persia? Tidak. Persia, daerah-daerah Ayatullah Khomeini, daerah-daerah Syiah ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh. Daerah Iran. Iya, tahu, Pak. Yang sekarang sedang konflik dengan Israel. Israel dengan Amerika. Nah, ini berada di daerah dinasti Abbasiyah ini berada di daerah Khurasan, daerah Iran. Kalau sekarang, kalau dulu itu adalah Persia kalau orang-orang menyebutnya. Kalian tahu Salman Al-Farisi? Tidak, Pak. Sahabat Nabi yang kemudian diperebutkan oleh kaum Muhajirin dan Ansor itu orang Persia. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita kemudian mengetahui dinasti Abbasiyah, siapa tadi yang mendirikannya? Abul Abbas As-Saffah bin Abdul Muthalib. Terus kemudian di mana letak daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah? Daerah Khurasan, daerah Iran. Kemudian kita masuk ke, untuk menyingkat berjalannya waktu, kita masuk ke periodisasi atau kemudian masa yang kemudian berjalan ketika dinasti ini berkembang, sebelum dinasti ini runtuh. Kita kemudian membagi masa dinasti Abbasiyah menjadi 5. 5 masa ini kemudian menentukan apakah ada masa keemasan ketika dinasti Abbasiyah berkuasa. Yang pertama, periode pertama ini adalah masa keemasan. Periode pertama pada tahun berapa, ada yang tahu? Tahu. Siapa? Saya. Oh iya. Pada tahun 750 sampai 847 Masehi, Pak.
Ya, benar. 750 sampai 847 Masehi. Ini adalah masa keemasan atau kemudian masa pengaruh Persia yang sangat kuat. Terus yang kedua adalah tahun 847 sampai 945 Masehi, yakni mulai muncul pengaruh Turki. Terus yang ketiga adalah periode ketiga, yakni dominasi Bani Buwaihi. Bani Buwaihi ini berasal dari mana, teman-teman? Berasal dari mana? Ada yang tahu? Mbak Aulia? Persia Syiah. Versi Asia. Apakah benar, Mbak? Iya, benar. Benar. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Anelita dan Mbak. Oke. Untuk periode keempat adalah dominasi Bani Seljuk. Bani Seljuk dari mana, Mas Najib? Nggak tahu. Hah? Dari mana? Ada yang bisa membantu? Saya, Pak. Oh, oke, Mbak Anelita. Turki. Dari Turki. Ya, Bani Seljuk adalah dari Turki dan alirannya adalah Sunni. Tepuk tangan. Kemudian periode kelima ini kemudian periode yang mengalami melemahnya dinasti Abbasiyah dan runtuh itu akibat serangan bangsa Mongol. Pasukannya Hulagukan. Terus kemudian yang ketiga, kalau tadi kita berbicara tentang periodisasi atau kemudian berkembangnya berdinasti Abbasiyah, itu ada berapa? 5. Ada 5, yakni mencakup beberapa tahun yang sangat menentukan arah Islamisasi atau kemudian arah Islam pada masa kini. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yakni adalah masa kejayaan. Dalam masa kejayaan dinasti Abbasiyah ini banyak sekali kemudian melahirkan para tokoh-tokoh pemikir dalam Islam. Kita tahu kalau kedokteran itu ilmunya datang pertama kali dari dinasti Abbasiyah. Tepatnya yang dipelopori oleh siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Sina di sini kemudian menjadi pelopor dari berkembangnya ilmu kedokteran. Kalau orang-orang Barat bahkan memberikan julukan terhadap Ibnu Sina, bukan cuma orang-orang Muslim saja. Jadi julukan dari Ibnu Sina bukan hanya orang Muslim. Terus yang kedua, ibu kota Baghdad. Ibu kota Baghdad. Baghdad itu di mana? Di Irak. Di Irak. Baghdad itu menjadi berkembang. Nah, ibu kota Baghdad kemudian menjadi berkembang, itu ada namanya perpustakaan yang sangat besar, yakni adalah, ada yang tahu perpustakaan di Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah? Ada yang tahu? Mas Najib mungkin tahu? Ada yang tahu? Pak. Ya, Mbak Aulia? Baitul Hikmah. Iya, Baitul Hikmah. Nggak tahu. Ya, adalah perpustakaan yang kemudian berkembang pada waktu itu adalah Baitul Hikmah. Di Baitul Hikmah sendiri ini kemudian filsafat, kalau kita kemudian berbicara filsafat, mungkin kalian di kelas kuliah atau di kelas yang tinggi, ini filsafat ini kemudian mulai berkembang di Baitul Hikmah. Jadi orang-orang di Baitul Hikmah ini orang-orang yang senang terhadap ilmu. Jadi teks-teksnya Aristoteles,
Plato, terus kemudian filsuf-filsuf dari Yunani itu diserap habis di Baitul Hikmah dan diterjemahkan menjadi bahasa Persia. Nah, dari itu kemudian dari Baitul Hikmah ini kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang sangat-sangat legendaris. Seperti tadi adalah Ibnu Sina. Lalu ada lagi? Atau hanya Ibnu Sina? Ada lagi, Pak. Ada lagi? Siapa? Al-Khawarizmi. 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 Kalian tahu algoritma? Iya, algoritma ini diambil dari kata ini, Al-Khawarizmi. Jadi Al-Khawarizmi adalah penemu dari matematika. Aljabar lebih tepat. Nah, ada lagi? Ada lagi? Siapa? Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Kindi dan Al-Farabi. Seperti yang saya tadi bilang, kalau dari Baitul Hikmah ini kemudian mentranslatekan teks-teks filsafat pada era Yunani. Nah, kemudian melahirkan ini Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Kindi dan Al-Farabi ini kemudian funnya adalah kan fun filsafat. Ilmunya adalah ilmu filsafat. Lalu yang terakhir ada lagi? Ar-Razi. Ar-Razi. Ini juga sama dengan Ibnu Sina, yakni kedokteran, tapi ada unsur kimia dari Ar-Razi. Nah, kita masuk ke keempat sebelum terakhir, yakni faktor kemajuan, faktor kemajuannya yang pertama adalah stabilitas politik pada masa awal pemerintahan. Terus ini dukungan penuh khalifah terhadap ilmu pengetahuan termasuk penerjemahan karya Yunani, Persia, dan India. Nah, terus yang kelima, kemunduran dan keruntuhan. Ini adalah terakhir yang akan kita bahas, penyebab dari kemunduran dan keruntuhan. Yang pertama adalah faktor internal dan lemahnya khalifah-khalifah pada masa akhir. Jadi ketika dinasti Abbasiyah dulu transisi tengah ke akhir dari Harun ar-Rasyid ke akhir itu mengalami kemunduran dan kinerjanya itu tidak terlalu baik. Terus yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang melepaskan diri. Nah, setelah dinasti Abbasiyah ini internalnya melemah, kemudian kan orang-orang yang ada di pinggiran otomatis apa? Otomatis tidak percaya terhadap pemerintahan. Otomatis orang-orang yang ada di pinggir ini kemudian mendirikan dinasti-dinasti kecil supaya apa? Supaya nilai atau aspirasi dari mereka bisa dipenuhi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dominasi militer asing seperti Turki, Buaihi, Seljuk yang mengendalikan khalifah. Terus yang keempat adalah konflik Sunni sampai Syiah. Terus yang kelima adalah puncak keruntuhan serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan Baghdad dan mengeksekusi khalifah terakhir, yakni siapa? Khalifah terakhir dari Bani Abbasiyah? Siapa? Al-Mustaqsim. Al-Mustaqsim. Khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah adalah Al-Mustaqsim. Baik. Sebelum nanti saya ada permainan. Iya, Pak. Nanti sebelum masuk ke permainan saya ingin mengulas dari awal dulu. Pasti kalian sudah mendengar dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh siapa?
Abbas As-Saffah bin Abdul Muthalib. Lalu di mana didirikannya dinasti Abbasiyah? Di Iran. Lalu yang kedua, berapakah periodisasi dalam dinasti Abbasiyah? 5. Nah, terus yang kedua, masa kejayaannya. Di Baghdad ada satu perpustakaan, yakni adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Di Baitul Hikmah sendiri ini melahirkan berapa pemikir dalam Islam? 5. 5. Satu adalah Ibnu Sina yang menekuni bidang apa? Terus kedua adalah Al-Khwarizmi yang menekuni matematika. Terus kemudian Al-Kindi dan Al-Farabi yang menekuni filsafat. Terus yang kelima adalah Ar-Razi yang menekuni bidang kedokteran dan kimia. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Atau saya ingin bertanya terhadap anak-anak didikku? Boleh, Pak. Boleh. Tapi yang gampang. Ini penghapusnya mana ya? Penghapusnya kayaknya hilang, Pak. Hilang? Bawa kelas lain kayaknya. Ada kas nggak kelas ini kok nggak ada penghapus? Nggak ada. Nggak ada? Tuh. Mana penghapusnya? Mana? Gimana sih? Oh, ini. Oh, Penghapus itu kan? ini oh ya penghapusnya. Ini kalau hari biasa berapa? Kalau kasnya nggak pernah jalan ya? Iya, Pak. Baik, seperti yang saya tadi bilang, kita akan memainkan sebuah games karena kalian sudah belajar tentang tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh pemikir dalam dinasti Abbasiyah. Saya kemudian membuat satu permainan, yakni ada berapa ini? 4, ada 4 orang. Dimulai dari mana? Saya mulai dari sini atau sini? Sini saja, Pak. Oke. Mana? Silahkan memilih. Oke. Oke. Silahkan. Baik. Baik. Tugasnya gampang. Tugasnya sangat-sangat gampang. Kalian cuma menempel nama tokoh tersebut pada taga gambar ini, ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa dipahami? Oke. Dan tak hanya menempel juga, kalian juga menulis kontribusi tokoh yang kalian dapatkan. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Mas Hansip orang mana? Orang Demak. Orang Demak. Pak, boleh bawa HP nggak, Pak? Nggak. Nggak boleh. Kan tadi sudah ada tuh. Yang tadi saya bahas. Oh iya, Pak. Kontribusinya. Baik, saya mulai dari mana dulu? Dari Aceh. Ini saya putar ya. Ya, Anindita, silakan. Aku aja, Pak. Ya, silakan. Tempel sini dulu, Oh, iya. tempel. Di mana? Di sini, Pak. Iya.
Pak, maaf ya tulisan saya. Ya, nggak apa-apa, nggak apa. Saya akan memaafkan. Bapak sudah Pak. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Terus siapa? Kamu mau menunjuk siapa, Mbak Olia? Anindita. Anindita. Ya, silakan. Mbak Anin maju. Sini Pak. Oke, Al-Kindi. Ya, Mbak Anin mau menunjuk Okta, silahkan Mbak Okta maju. Mau kemana? Oke, Ibnu Sina. Saya sama. Ya, silakan. Kanun Altim. Ada salah huruf Pak. Ya, silakan dilanjut. Ya, silakan. Oh, dilanjut enggak? Oh, dilanjut enggak? Oh, dilanjut. Mas Najib, silakan. Dengan Richard. Siapa? Al-Khawarizmi. 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 Mas Najib orang Demak. Makanya sandal kalau sekolah. Tapi bisa. Maaf Bapak. Kamu kita mati itu kopi. Bidang matematika. Ya, terima kasih Mas Najib. Silakan duduk. Oke, kita akan mengoreksinya satu persatu. Al-Farabi, ini Iya Pak. gambarnya. Iya Pak. Berkontribusi pada bidang kedokteran. Apakah benar? Salah. Salah. Yang benar adalah Filsafat. filsafat. Terus Al-Kindi berkontribusi di bidang filsafat. Apakah benar? Benar. Terus ini gambarnya yang mana? Ini. Terus yang ketiga Ibnu Sina berkontribusi pada bidang kedokteran. Apakah benar? Benar. Terus Al-Khawarizmi berkontribusi pada bidang matematika. Apakah benar? Benar. Baik, yang ini menjawab siapa? Aulia. Mau dihukum atau dibiarkan oleh teman-teman? Dibiarkan saja. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan
bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Untuk teman-teman yang tidak berangkat, diajak berangkat ya. Ya Pak. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata atau semuanya yang tidak berkenan. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, sama-sama.